kalau kita lihat 4 itu, inilah yang akan menjadi pondasi dan fungsi dari berdirinya Kementerian Kebudayaan ini. Menggambarkan kebudayaan nasional Indonesia itu apa? Selama ini belum ada ya? Iya, belum ada. Apa? Punya kebudayaan nasional kita apa? Tapi penting. Hasil dari pembacaan saya, apa sih kebudayaan nasional kita? Saya merujuk pada satu kata yang namanya gotong royong. Kita ini bukan market. Kita ini bukan market yang hanya sekedar menikmati budaya orang lain. Pemirsa setia Gema Pos, salam jumpa. Kemarin sudah ramai sosok-sosok yang dipanggil ke Kertanegara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon menteri, calon wakil menteri maupun kepala badan. Nah, yang kemarin dipanggil itu pakai batik semua, makanya saya hari ini pakai batik juga. Ya, tapi ada satu kementerian yang ini dari beberapa waktu lalu sempat kita diskusikan, ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan. Yang saya pikir ini kementerian baru di pemerintahannya Prabowo Gibran dan sudah pasti ada. Dan untuk diskusi lebih lanjut ini soal arah Kementerian Kebudayaan kita, apakah betul ini bagian dari arah ekonomi baru kita? Sudah hadir bersama kita yang juga sudah sering kita ngobrol diskusi, ada Minaria Christine Sibarmata, Ketum ABRA. Apa kabar? Kabar baik, Bung Riki. Siap. Seperti biasa. Seperti biasa. Jadi kita kalau tapi hari ini kita nggak setel ya. Iya. Kita nggak setel. Netral aja dirimu. Saya justru agak lebih serius nih. Ada kemarin dipanggil sama ke Kertanegara? Enggak lah, kita itu bagian yang orang-orang lama lah ya. Orang-orang lama yang memang rekam jejaknya udah. Kita kan masih baru. Masih baru. Cuman kemarin kan yang kita obrolin terkait dengan kebudayaan, teman-teman ABRA. Ini kan sudah banyak tuh aktivitas terakhir, saya pikir berbagai FGD diskusi juga akan dilakukan, dan ternyata hari ini betul Kementerian Kebudayaan ada gitu. Benar. Gimana rasanya dari perjuangan teman-teman gitu, akhirnya Kementerian Kebudayaan ada di pemerintahannya Prabowo Gibran? Apa ya? Tentu ini adalah sebuah jawaban dari ikhtiar yang cukup panjang dilakukan gitu kan. Karena memang perlu saya sampaikan bahwa sejak awal Aliansi Budaya Rakyat konsisten mengawal isu Kementerian Kebudayaan ini. Tidak hanya konsisten, tetapi kita juga menjadi bagian dalam merumuskan Kementerian Kebudayaan ini. Dalam diskusi yang panjang di tengah jalan, kita bertemu dengan teman-teman yang lain, diajak untuk bergabung dalam Pokja Kebudayaan, namanya Kelompok Kerja Kebudayaan, yang kemudian dari berbagai teman-teman sektor di dalam, ada lembaga budaya yang lain gitu kan, dan ABRA, kita mencoba merangkum dan merumuskan naskah akademik terkait soal Kementerian Kebudayaan ini. Jadi memang secara organisasi bisa dikatakan Aliansi Budaya Rakyat konsisten, tetapi konsistensi ini sangat terukur ketika kita juga diminta untuk terlibat gitu kan, menjadi bagian dalam merumuskan Kementerian Kebudayaan ini. Kemarin waktu sebelum ada isu yang pemanggilan ini, sempat idenya dari naskah akademiknya sempat disodorkan ke mana aja? Ke Dirjen Kebudayaan atau? Oh bukan, justru Dirjen Kebudayaan menjadi bagian juga di dalam Pokja Kebudayaan ini. Jadi bareng-bareng dengan bareng, karena memang kita ingin Pokja Kebudayaan ini, ya inilah orang-orang konseptornya gitu loh, yang mengkonsep mau seperti apa Kementerian Kebudayaan ini gitu kan. Dan kami sudah dorong tidak hanya di dalam ruang-ruang kebudayaan yang dilakukan oleh ABRA, tetapi secara resmi dan formal kami juga menyampaikan naskah akademik itu dan mempresentasikan naskah akademik itu kepada Dewan Pakar Prabowo Gibran. Jadi memang kami sudah sampaikan itu secara langsung dalam kelompok
kerja kebudayaan itu. Apa tanggapan mereka terkait dengan ini hasil dari kajian teman-teman Abra? Cukup cukup baik, tetapi adalah beberapa masukan-masukan yang memang perlu kembali dalam rangka untuk lebih menyempurnakan gitu loh, naskah akademik itu. Responnya sangat baik bahwa kemudian ini sangat disambut sebenarnya oleh pemerintahan baru Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ya, mudah-mudahan nanti ide-ide teman-teman dari Aliansi Budaya Rakyat, dan ini kan banyak juga kan teman-teman budayawan yang di situ juga, akademisi kan sudah ngobrol, tapi kita libatkan memang, kita dilibatkan di situ awal, idenya, gagasannya, dan disodorkan. Mudah-mudahan nanti beberapa idenya juga ditampung sama Pak Prabowo untuk Kementerian Kebudayaan ke depan. Tapi sebenarnya ini masih sepakat ya bicara soal penting banget nih kalau ngomongin soal Kementerian Kebudayaan memang udah ada, tapi pentingnya itu loh mengingatkan kembali kita bahwa kemudian memang jangan meskipun udah ada ini jangan dianggap anak tiri gitu. Ini harus serius gitu ngerjain atau berjalannya untuk Kementerian Kebudayaan ini. Ya. Ini pernah kita bahas ya sebelumnya. Pernah kita bahas. Benar-benar. Dan Abra juga cukup melihat ini dengan dalam kerangka berpikir yang sistematis. Jadi sejak awal kita bicara soal landasan filosofisnya, terus yang kedua kita bicara urgensi Kementerian Kebudayaan. Tadi yang kalau Bung Riki maksud lebih kepada urgensi Kementerian Kebudayaan kan. Tentu kalau saya bilang ya penting gitu loh. Kita ini harus melihat dari roots, dari akar yang sangat yang sangat banyak gitu loh, bahwa ras dan etnisitas ini membuat kita itu berjalan dari roots yang berbeda-beda, dari akar yang berbeda-beda, dari kesukuan yang berbeda-beda, sehingga memang berada dalam satu titik menjadi sebuah bangsa, bergerak kemudian menjadi sebuah nation, lalu Indonesia, gitu kan. Artinya kita bukan homogen, iya kan, bukan seperti Korea yang homogen, chill. Kita ini beragam banget, banyak banget, multikultural, sangat bangsa, multibahasa, iya bahasanya, suku, etnisitas dan segala macamnya. Tentu ini sudah dilihat oleh Bung Karno sejak awal gitu kan, bahwa kalau kita bersepakat bahwa ruh dalam berbangsa dan bernegara adalah Trisakti, maka kebudayaan harus dilihat sebagai posisi yang strategis di samping kekuatan ekonomi dan politik, karena kan mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian. Ingat pidato Prabowo beberapa bulan yang lalu ketika setelah menang, dia mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah soal jati diri bangsa, gitu loh. Kebudayaan adalah soal jati diri bangsa. Ini yang harus artinya ini adalah isu strategis. Artinya Pak Prabowo, presiden kita hari ini, melihat kebudayaan ini harus ditempatkan dalam posisi yang strategis, sehingga tidak bisa mengurus kebudayaan Indonesia itu hanya sebatas dirjen saja. Kita butuh otoritas yang lebih luas gitu. Atau kementerian ada, tapi sekedar ada aja gitu. Kupikir kita coba berbaik sangka saja dulu, gitu kan. Negara mau membangun satu kementerian, mengabulkan satu kementerian kebudayaan yang kita tidak pernah punya kementerian kebudayaan sejak pertama kali. Ini pertama kali loh ada kementerian kebudayaan dengan ras dan etnis yang cukup besar. Kita nggak punya satu lembaga otoritas yang besar buat ngurusin kementerian kebudayaan. Artinya kan niat pemerintah hari ini harus kita sambut dong. Bagaimana mendesain kementerian ini, bagaimana mengisi kementerian ini, ya menurutku itu berjalan saja. Dan nggak bisa instan gitu loh, nggak bisa instan. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan. Betul.
Tapi memang mudah-mudahan memang ini karena Prabowo juga beberapa kali ngomongin soal kebudayaan, mudah-mudahan serius juga untuk memajukan kebudayaan lewat Kementerian Kebudayaan kan begitu. Ya modelnya apalagi kemarin yang dipanggil untuk ke Kertanegara itu ada salah satu mungkin yang ini berkemungkinan besar yang katanya sudah fakta integrasi untuk menjadi Menteri Kebudayaan, Bang Fadlizon. Oke. Bang Fadlizon. Ini kalau dari Abra sendiri nih, ini ngelihatnya gimana sosoknya Bang Fadlizon? Karena kan ya politisi kan ini. Ya. Secara umum kalau ditanya sosok tentu memang banyak yang kompeten yang bisa mengurusin kebudayaan kita. Kita banyak lah orang profesional ya. Tapi dalam hal ini yang digadang-gadang adalah Pak Fadlizon gitu kan yang dipanggil ke Kartanegara. Bagi saya beberapa kali ketemu dengan beliau. Pandangan saya beliau ya sangat mumpuni gitu kan. Tidak hanya seorang politisi, tetapi dia juga seorang budayawan, pemerhati budaya, seorang seniman, penyair gitu kan. Yang memang secara umum mungkin orang melihatnya lebih kepada politisi gitu kan. Karena lebih familiar orang melihat Bang Fadli itu di panggung-panggung politik gitu kan. Betul. Nah, karena beliau sendiri punya penghargaan yang cukup tinggi terhadap seni. Kalau itu saya tahu gitu kan, karena saya udah pernah ke Library Fadlizon, terus museum beliau yang ada di satu lagi yang ada di Ben Hill, sama satu lagi yang ada di Depok atau di mana gitu ya, saya lupa. Itu saya yakin kalaupun memang posisi menteri ini dipegang oleh seorang elit politik, tetapi saya berharap seorang elit politik ini adalah seorang yang mengerti kebudayaan. Yang juga ngerti kebudayaan. Ya, karena bisa kacau kita. Udah dipegang elit politik, nggak ngerti kebudayaan. Ini kerja kita double-double jadinya, gitu kan? Nah, nanti endingnya saya jadi kritikus lagi gitu kan, kritik terus kan. Nah, maksudnya artinya tepat lah. Orang-orang yang pas lah harusnya yang di situ. Kalau memang Pak Fadlizon benar adanya beliau yang ditunjuk oleh Presiden untuk menjadi Menteri Kebudayaan, saya cukup tenang gitu loh. Cukup tenang melihat bahwa ini dipegang oleh, selain oleh politik, dia juga paham soal kebudayaan. Sempat kemarin waktu acara Sanggar Bumi Tarung ya kalau nggak salah waktu di ini kita sempat ketemu juga kan dengan Bang Fadlizon kan. Bagaimana dia juga dekat dengan seniman-seniman tua. Maksudnya yang sudah berpengalaman. Sanggar Bumi Tarung waktu itu ada Pak Misbah Tamrin ya. Waktu ngobrol kita lihat bagaimana kemudian kepeduliannya dia datang gitu kan di acara itu. Mensupport juga anak-anak mudanya yang jadi pelukis-pelukis muda juga. Kita lihat dia bagaimana waktu ngomong dengan para seniman itu, saya pikir memang ada ada pengetahuan terkait dengan kebudayaan, dengan terutama mungkin untuk yang dia lebih ini kan lukis sama mungkin patung-patung begitulah yang lebih. Iya, makanya saya katakan beliau punya penghargaan yang tinggi terhadap seni ya, terhadap seni. Ya kalau ditanya seberapa banyak koleksi beliau, sejauh yang saya lihat dari 2 museum dia, ya dia bisa melakukan yang apa negara lakukan juga gitu kan, yang dalam mengumpulkan banyak peninggalan-peninggalan masa lampau itu kan, yang itu jadi luar biasa. Museum sendiri. Dia punya museum sendiri gitu kan. Dalam konteks itu saya tidak meragukan beliau. Gitu kan. Tapi kalau untuk yang kebudayaan yang lain, ngomongin kebudayaan yang lain, terbuka nggak setelah beberapa kali ketemu dengan Bang Fadlizon? Sangat terbuka. Pertemuan kita pertama kali dengan beliau itu ya berdiskusi tentang waktu itu Abra belum memulai, tapi coba kita menggali dari beberapa budayawan yang termasuk yang backgroundnya politisi, terus ada Kang Deddy Miswar juga pada waktu itu ya kita sowan aja gitu, berdiskusi
Ini bagaimana, karena kenapa yang waktu itu kita sowan adalah mereka-mereka elit politik, karena kita mau memastikan isu tentang kebudayaan ini dimasukkan oleh Pak Prabowo di dalam Hasta Cita nomor 17 kalau saya tidak salah gitu kan. Jadi kita mau berangkat dari sini menemui para elit-elit politik ini yang memang juga concern terhadap kebudayaan gitu loh. Jadi Abra membaca anatomi politik itu gitu. Jadi sebelum kita pergi ke yang lain-lain, kita mau memastikan bagaimana konsistensi di dalam kolektif Prabowo Gibran ini, sehingga kemudian menjadi satu poin penting di dalam Hasta Cita. Kita mau tahu itu gitu loh. Karena supaya perjalanan untuk menggerakkan dan mendorong Kementerian Kebudayaan ini tidak bertentangan dengan apa yang dicita-citakan dari dalam. Jadi kita harus tahu dulu dari dalam itu maunya apa, kayak apa sih yang diserukan di dalam Hasta Cita itu, kita mau menggali itu gitu kan. Oh ternyata tujuannya Pak Prabowo sangat besar terhadap kebudayaan. Ya udah, kita dorong saja Kementerian Kebudayaan gitu. Ya sekalian gitu kan. Jadi ya ngapain kita ngomongin soal kebudayaan tapi nggak punya otoritas yang besar buat ngurusin kebudayaan. Jadi ya nggak pernah dilihat sebagai isu strategis dong. Nah hari ini aku merasa dengan adanya Kementerian Kebudayaan, artinya message itu sampai. Dan pemerintahan Pak Prabowo melihat ya isu kebudayaan berarti strategis. Berarti kemarin kalau sempat ngobrol dengan Pak Fadlijon juga terbuka dia ngomongin kebudayaan nasional ya, secara utuh begitu. Sangat terbuka. Kalau mungkin tadi beberapa kali ketemu kan sama Pak Fadlijon, ada nggak visi? Nggak sering. Beberapa kali lah mungkin. Berarti kalau semisal memang ini ya udah pas kita Pak Prabowo milih Bang Fadlijon gitu ya. Sebenarnya banyak yang lain juga ada beberapa, cuman ketika pun Bang Fadlijon ya oke lah gitu karena ya perlu juga dipahami bahwa ini kan hak prerogatif presiden. Sejak awal kita sebenarnya lebih concern mendorong Kementerian Kebudayaan ini. Bagaimana konsep Kementerian Kebudayaan ini nantinya itu sebenarnya konsentrasi kita sejak awal. Jadi lebih pada ke kementeriannya, bukan siapa menterinya. Gitu kan. Jadi ya itu hak prerogatif presiden. Iya dong. Tapi tanggung jawab kita adalah ya mendorong itu, mempersiapkan itu, memberikan buah pikir dan gagasan bagaimana kementerian ini akan dibentuk nantinya. Gitu. Jadi bukan orangnya lah ya, tapi kementeriannya. Berarti sekarang ini kan sudah ada nih, kementeriannya sudah ada, terus orang yang ditunjuk kemungkinan besar Bang Fadlijon itu juga sebagai Menteri Kebudayaan sudah ada, orangnya sudah disiapkan. Tapi sebenarnya harusnya ke depan untuk konsep Kementerian Kebudayaannya nih, yang kemarin mungkin dibahas lah diskusi sama teman-teman Abra, ada naskah akademiknya. Ke depan itu visinya nih ya, Kementerian Kebudayaan kita itu harusnya seperti apa? Ya, jadi dalam Undang-Undang Pemajuan itu ada 4 poin penting. Yang pertama adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Itu menjadi dasar atau poin penting dalam memajukan kebudayaan, pesan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kalau kita lihat 4 itu, inilah yang akan menjadi pondasi dan fungsi dari berdirinya Kementerian Kebudayaan ini. Kami melihat sebenarnya dengan memaksimalkan 4 fungsi ini, kita sebenarnya bisa menjadikan kebudayaan sebagai new economic movement. Jadi semacam ekonomi baru penggerak. Arah ekonomi baru, penggerak. Arah ekonomi baru, penggerak, gitu kan. Karena kalau kita melihat dari negara-negara yang sudah melakukan, negara-negara maju yang sudah melakukan, justru kekuatan ekonomi mereka
itu lahir dari industri culture. Oh, muncul dari banyak Iya, ini ya, industri kebudayaan-kebudayaan itu iya, ya? benar. Jadi industri budaya gitu kan. Nah, kita sebenarnya bisa melakukan itu. Karena kita ini kan punya basis material budaya yang sangat luar biasa. Gitu kan. Korea itu tidak punya basis material yang banyak budayanya. Mereka menciptakan budaya mereka. K-pop, gitu. Ya, K-pop. Terus gitu kan. apa namanya yang makanannya itu? Benar, gitu. Jepang, industrialisasi budayanya sangat luar biasa. Jepang juga begitu, ada minum apa sake gitu ya. Betul. Terus apa minum teh hijaunya gitu, ocha dan lain sebagainya. Dan itu jadi kekuatan ekonomi mereka. Dan bukan juga semata-mata mereka langsung tahu. Mereka belajar loh dari Hollywood tahun 94. Mereka belajar dari Hollywood 94 bagaimana Hollywood memproduksi satu film Junaris Part itu. Itu setelah sekian puluh tahun mereka pelajari, ternyata satu film Hollywood itu setara dengan produksi 1,4 miliar mobil Hyundai. Berarti mereka ngapain capek-capek produksi mobil kalau ternyata dari kekuatan industri culture budaya itu mereka bisa lakukan. Nah, Indonesia sebenarnya bisa melakukan itu. Tinggal meniru saja. Ketika Korea sibuk belajar sejak tahun 94 meniru Hollywood dan kita sibuk menonton, hari ini kita tinggal menciplak apa yang dilakukan Korea dengan basis yang kita punya gitu loh. Bisa bikin film-film legenda gitu, bisa juga untuk di perfilman gitu semisal. Banyak banget. Artinya ini tinggal mengkontenisasi kebudayaan kita saja, budaya kita saja. Sebenarnya yang ini potensinya besar. Kita nggak harus mengeksploitasi sumber daya alam bahkan gitu loh. Karena budaya ini sudah termanifestasi di dalam setiap ruh-ruh masyarakat kita yang ada di daerah gitu. Tinggal bagaimana ini membuat menjadi satu kekuatan. Gitu. Jadi memang kalau negara mau melihat industri culture ini sebagai satu kekuatan ekonomi penggerak, justru saya rasa ini berpotensi besar untuk penambahan PDB kita yang bisa digunakan uangnya untuk menopang program makan siang gratisnya Pak Prabowo. Oke, gitu. Jadi silang ya? Oh iya dong, karena saya yakin pemerintahan Prabowo Gibran hari ini dengan kabinet yang sangat gemuk itu harus punya strategik ekonomi. Bagaimana ini bisa bisa dipikirkan sumber-sumbernya. Selain pajak, terus kemudian saham dari dari modal itu investasi. Betul. Kita juga punya industri kebudayaan. Tapi harus dibuat. Bali juga bisa jadi contoh loh. Kedatangan devisa begitu kan? Bisa dalam sektor yang kecil ya. Kita kan mau mau mencoba membuat satu kekuatan ekonomi baru yang memang ya Bali sebagai contoh gitu kan. Yang kedepannya untuk mau melakukan ini kita juga harus serius untuk merumuskan apa kebudayaan nasional kita gitu kan. Karena kan kita nggak punya kebudayaan nasional kita apa gitu. Kita mau berangkat dari mana kan tidak ada. Apa maksud kebudayaan nasional? Maksudnya? Jadi kebudayaan nasional itu kan sesuatu yang memang harus dibuat. Jadi dia bukan kebudayaan daerah. Jadi yang menggambarkan kebudayaan nasional Indonesia itu apa? Selama ini belum ada ya? Iya belum ada. Apa kita? Ya kira-kira batik. Ya nggak bisa batik. Oh gitu. Oh bukan. Batik itu kan perwakilan dari daerah-daerah tertentu. Saya kalau bawa ulos saya bisa aja kan? Kan nggak bisa. Jadi ya kayak kira-kira apalah ya, kayak peci lah contohnya, bisa sebagai simbol bahwa tidak Islam, tidak Kristen, tidak siapa-siapa bisa menggunakan semua. Ya gitu. Nah sama halnya juga kita juga merumuskan kebudayaan nasional kita itu seperti apa, yang menjadi kekuatan ke depannya gitu. Ya kalau mau disadari Korea sendiri juga menciptakan kebudayaan nasional mereka ya, kayak K-pop itu tadi gitu loh, sebagai
Iya. Orang tuh udah tahu kalau K-pop tuh adalah kebudayaan Korea. Iya. Nggak ada yang bisa bantah itu. Nah kalau kita yang secara utuh ya, maksudku dalam konteks ini akan menjadi identitas dari kebudayaan nasional Indonesia. Apa? Tapi kalau di luar bukannya batik juga bisa menjadi wajah kita ya? Maksudnya Iya kalau di benar. luar ya batik, Iya, benar. terus kemudian Tapi itu bukan kebudayaan nasional. Itu kebudayaan-kebudayaan daerah yang bisa juga disandingkan dengan budaya-budaya daerah yang lain. Ada ulos, ada batik, ada tenun, ada apa. Kan tapi tidak bisa diambil menjadi satu simbol sebagai yang menggambarkan seluruh kebudayaan kita di Indonesia. Nasional, iya. Nggak ada. Emang belum ada ya? Belum ada. Dan siapa yang bisa merumuskan itu? Ya semuanya termasuk pemerintah. Gitu. Harus duduk bersama, kita harus merumuskan. Karena itu memang harus sesuatu yang dibuat, digali dan mulai harus dilakukan. Atau budaya nasional yang menggambarkan budaya nasional ya? Iya. Memang kayaknya nggak ada nih yang kalau menurutmu udah banyak belum yang ngomongin soal ini? Belum ada. Kebudayaan nasional yang utuh satu gitu ya? Ya belum ada. Apa? Nggak ada. Kita nggak punya kebudayaan nasional kita apa. Tapi penting nggak ini? Oh iya dong. Tapi penting. Kan udah banyak tuh yang budaya-budaya yang lain. Nggak bisa. Itu sebagai etnisitas dari kesukuan-kesukuan yang telah ada. Tapi misal kalau bahasa kita punya ya kan, bahasa Indonesia. Terus kemudian kalau misal pakaian ada gitu kan, setiap daerah juga ada, bahasa-bahasa di daerah juga ada semua. Itu kan daerah, budaya daerah, tapi bukan kebudayaan ini nasional gitu loh. Apa? Kayaknya ini nih ya. Contohnya begini, ini masih dalam bentuk pendiskusian saya ya. Dari penggalian saya pribadi ini ya, saya merasa hasil dari pembacaan saya, apa sih kebudayaan nasional kita? Saya merujuk pada satu kata yang namanya gotong royong, gitu kan. Gotong royong ini adalah sebuah tradisi yang sudah termanifestasi di dalam setiap karya-karya yang ada di daerah. Bahkan gotong royong juga sebagai sistem yang paling maju yang bisa diambil dalam peninggalan era kolonial gitu. Udah ada, gotong royong itu udah ada, kolektivisme itu udah ada. Nah, gotong royong itu bisa juga dirumuskan sebagai kebudayaan nasional bahkan dalam konteks politik. Jadi Indonesia adalah gotong royong, tapi bukan dalam konteks gotong royong yang kecil. Bukan ya. Itu. Tapi benar nggak gotong royong sebagai kebudayaan kita? Bener dong. Contohnya saya di Batak, ada yang meninggal, ada yang kawin, kita guyup loh, datang bantu tanpa harus diminta. Kebudayaan kita ada di Batak. Iya, semua ada di Batak, di mana-mana ada kan. Gotong royong itu kayak udah menjadi bagian yang udah melekat, yang udah termanifestasi di dalam, bahkan di dalam karya, di dalam tradisi-tradisi yang ada di daerah. Gitu. Tapi itu menurut saya. Bukan ya maksud saya begini. Nanti bisa mungkin salah satu contohnya ke depan bisa didiskusikan ya. Mungkin ini bahasan apa yang dikatakan Ketua Abra ini agak menggugah pikiran saya juga ini, ngomongin kebudayaan nasional terus hal baru gitu kan. Kita belum punya kebudayaan yang menjadi identity, terus kemudian menawarkan ide soal gotong royong. Ya mungkin ya bisa ditawarkan lah ya. Nanti mungkin bisa jadi pendiskusian juga oleh mereka yang pakar-pakar kebudayaan. Ini memang harus dirumuskan dalam waktu saya tidak tahu kapan. Tapi yang jelas kita harus merumuskan itu. Ini menarik nih, seru. Gotong royong. Jadi kepikiran saya kan. Aduh. baru ini masalahnya. Kita taunya gotong royong itu ya kerja bareng, kita nikmatin bareng. Bicara soal kebersamaan gitu kan, bicara soal tapi gotong royong sebagai bentuk kebudayaan itu memang sudah sempat diomongin sama ini sih, sama Soekarno kan, sebagai yang digali jadi Ekasila itu kan. Jadi saya melihatnya itu gotong royong itu adalah sebagai sistem.
jalan, roots-nya udah ada. Roots-nya itu, akarnya itu udah ada, udah banyak. Budaya-budaya kita itu kan udah banyak kan. Akar. Itu sebenarnya roots. Akarnya udah di mana-mana dari berbagai tradisi dan budaya yang ada di daerah. Tapi ketika tinggal kita mau membuat rutenya aja dari akar, harus ada rutenya. Nah, rute ini kan harus dalam bentuk sistem. Dan gotong royong itu bisa menjadi sistem. Kayaknya gini aja benar. Nanti kita bikin diskusi khusus soal gotong royong sebagai budaya nasional gitu ya. Ya boleh lah ya kalau ini panjang. Nanti kita butuh orang lagi itu. Nanti balik lagi lah soal Kementerian Kebudayaan lagi ya. Ini jadi malah diskusinya kemana-mana kita. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin diskusi soal gotong royong bisa menjadi soal kebudayaan, jadi kebudayaan nasional kita gitu kan, bangsa Indonesia. Ini menarik, nanti ingetin ya nanti ya pemirsa ya biar diskusi lagi soal mendalam soal ini. Tapi tadi balik lagi soal ada 4 ya dasar untuk tadi kementerian 4 poin sebagai fungsi. Sebagai fungsi itu singkatnya itu apa, Minar? Maksudnya harus seperti apa gitu? Itu sebenarnya 4 poin itu adalah poin yang sifatnya dalam bentuk bagaimana kemudian Kementerian Kebudayaan atau undang-undang atau kebudayaan ini dikembangkan gitu. Jadi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan. Jadi sebenarnya ada konsep sirkular di situ gitu loh. Jadi tidak hanya dilindungi, tapi kau juga harus kembangkan. Tidak hanya dikembangkan, tapi juga dimanfaatkan. Tidak hanya dimanfaatkan, tapi juga masuk dalam pembinaan. Dan 4 fungsional inilah yang yang menentukan cara bekerjanya, bagaimana kita untuk mengurus kebudayaan kita. Kementerian Kebudayaan ke depan. Ya. Ini konsep dalam undang-undang. Itu kan pesan poin yang ada di dalam undang-undang kemajuan kan. Pesan undang-undang itu sebenarnya. Dalam mengurus segala kebudayaan kita memang harus berdasarkan 4 fungsional itu. Dan ini bisa menjadi tonggak arah baru ekonomi kita. Sangat. Tapi strateginya gimana? Ya, yang seperti saya bilang tadi, memang harus dilihat sebagai arus kekuatan ekonomi. Pertanyaannya harus kekuatan ekonomi yang seperti apa? Ya kita harus berani membuat strategi industri culture itu, industri budaya itu. Yang itu bukan hanya sekedar kita ngomong-ngomong, tapi Korea sudah melakukan itu gitu. Jepang juga sudah melakukan itu, diplomasi budaya dan segala macam. Kita ini bukan market. Kita ini bukan market yang hanya sekedar menikmati budaya orang lain. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kebudayaan kita ini bisa menjadi satu fondasi gitu loh, menjadi satu kekuatan baru yang memang ini udah dilakukan banyak negara. Kita kan banyak basis material budaya ya. Kenapa ini tidak digunakan sebagai dalam bentuk kekuatan ekonomi baru yang saya sebut tadi sebagai industri culture? Itu masih dalam satu film loh, Korea meniru Hollywood di tahun 94. Dan hari ini kan kita semua tahu bagaimana Korea itu mengekspansi kita, tidak hanya filmnya, gaya hidupnya, kosmetiknya, annyeonghaseyo, ke dapur-dapur, ke baskom-baskom, ke tempat masak Indomie. Mereka melakukan itu gitu loh. Ya. Tapi kalau misal bicara soal budaya sebagai sebuah industri, tentunya pasti melibatkan semua pihak kan, termasuk teman-teman seniman. Ini kan kalau kita ngelihat teman-teman seniman nih, kalau kita bicara soal caranya industri gitu kan, banyak yang saya tahu, teman-teman seniman itu orientasinya bukan ke sana.
Oke. orientasi terkait dengan ngomongin kebudayaan itu bukan pada untuk mendapatkan cuan kan gitu, tapi lebih kepada ekspresi. Bagaimana pengembangan ekspresi, pengembangan ide, pengembangan apa namanya, ya ide-ide mereka lah begitu, bukan kepada industri yang harus menghasilkan uang. Iya. Bagaimana perspektif melihat teman-teman seniman yang begitu? Aku pikir hanya mungkin kurang sampai saja pemahaman itu. Aku kasih contoh satu ya, yang paling sederhana lah. Jorge Bius. Jorge Bius. Ini pemikiran yang paling sederhana sekali ya, saya bilang. Jorge Bius, lirik-lirik lagunya diambil dari puisi-puisi Batak masa lalu, tonggo-tonggo Batak masa lalu. Itu sesuatu yang lampau, kan? Tetapi diindustrialisasikan, ditarik oleh Jorge Bius menjadi sebuah musik yang bisa dipentaskan di mana-mana, yang tidak lari dari esensi tonggo-tonggo dan puisi-puisi Batak itu. Nah, si Jorge Bius inilah adalah bentuk yang paling sederhana, yang paling kecil lah menurut aku untuk memahami bagaimana kita mengindustrialisasikan sesuatu yang lampau, tapi tidak hanya untuk kita lihat-lihat saja dan kita dengar-dengar saja. Kita lestarikan saja. Ternyata pesan-pesan masa lampau ini dikemas di dalam Jorge Bius lalu dipanggungkan, yang hari ini udah kemana-mana gitu loh. Oke, ini bagi teman-teman yang belum tahu Jorge Bius itu apa, itu kasih tahu, benar. Ini kelompok ini ya, apa namanya? Jadi Jorge Bius itu adalah musik Batak yang lagu dan liriknya tuh lahir dari tonggo-tonggo, doa-doa Batak. Termasuk alat musiknya juga? Alat musiknya tidak menggunakan alat-alat musik modern ya, semua ya. Tagading, gondang, gitu kan, seruling. Dan mereka sudah manggung di banyak negara. Sangat, dan hari ini sedang di Italia. Jadi sedang di Italia. Mungkin lusa balik, udah 2 minggu di Italia. Oke. Jadi itu salah satu case, salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa kita pahami. Yang bisa kita pahami. Jadi masa lampau itu bukan sesuatu yang hanya untuk diartefakkan saja gitu. Oke. Tapi kau harus mengembangkan, walaupun dia tetap menjadi benda yang hanya benda mati yang hanya di situ. Tapi kan dalam bentuk pengembangannya itu kan agar dia tetap hidup, ya buatlah narasinya, buatlah deskripsinya, agar generasi kapanpun tahu itu benda apa, dipakai kapan. Untuk apa fungsinya? Nah, maksudku kemajuan dan pengembangan teknologi itu harus dilihat sesuatu yang itu. Jadi bukan sesuatu yang harus diartefakkan saja, udah itu udah masa lampau, udah dibiarin aja. Dan Jorge Bius melakukan itu. Kan nggak jadi apa-apa juga tonggo-tonggo Batak itu kalau tidak diindustrialisasikan oleh Jorge Bius, kan sebuah band Batak, kelompok musik Batak yang menarik yang menarik tonggo-tonggo Batak sebagai basis lagu-lagu mereka. Mungkin bisa jadi tonggo-tonggo Batak itu disimpan oleh opung-opung kita begitu ya. Maksudnya sebagai peninggalan masa lalu mereka simpan begitu, mungkin. Betul. Bisa jadi seperti itu. Banyak lah. Saya kira banyak sekali contoh basis budaya kita yang di daerah-daerah itu tidak dikembangkan secara masif gitu. Jadi memang harus ada terobosan. Nah, terobosannya itu ya itu tadi, industry culture. Kita harus membuat satu sistemnya dulu. Karena kalau nggak ada sistemnya gimana? Kita nggak bisa kan. Oke, jadi memang mungkin belum semua kali ya seniman kita yang orientasinya seperti itu, industri culture. Karena mungkin masih banyak seniman-seniman murni, bukan murni, tapi seniman-seniman yang memegang teguh idealismenya, yang ngomong pokoknya saya berkarya itu ya dengan keinginan saya, kemampuan saya, idealisme saya gitu.
mau itu dihargai atau tidak ya silakan gitu kan, mau kemudian ini laku atau tidak ya silakan, malah kadang ada yang beli mereka nggak terima kan gitu, nggak mau dihargai dengan uang kan gitu karyanya gitu. Nah mungkin perspektif yang seperti itu bisa diajak diskusi lah sama teman-teman mungkin nanti yang duduk di Kementerian Kebudayaan tentunya. Memang harus membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berdialog kan. Dan saya pikir mereka juga punya pandangan-pandangan kritis sendiri ya. Oh iya, punya konsep dan gagasan juga, masukan-masukan soal bagaimana kita harus memperlakukan kebudayaan kita gitu kan. Karena mereka sebenarnya adalah pelaku, penggeraknya. Karena mereka yang bekerja di bawah gitu. Mereka yang merawat di bawah gitu. Jadi bisa juga nanti, oh ini sektor ini yang bisa nih, dan ada sektor ini yang tidak gitu, misal. Pasti ada pembatas-pembatasnya. Tapi kalau dari Minar dalam konteks tadi visi, terus kemudian harus seperti apa kementerian kita, strateginya seperti apa, dan memang harus bisa menjadi solusi juga bicara soal perekonomian, tapi hari ini kan konstruksinya masih dalam kerangka kan gitu, belum betul-betul mulainya nih. Harusnya tadi kan sudah banyak kita konsepnya, tapi mulainya sebenarnya untuk Kementerian Kebudayaan nanti kalau menurut Mina mulainya harus dari mana dalam memajukan kebudayaan kita? Harus mulainya dari mana? Ya, aku pikir secara by official harus clear dulu ya. Ya itu urusan, ya kalau memang nanti menterinya adalah Pak Fadli ya berarti ya nomenklatur dan segala macam, berkantor di mana gitu kan. Dan penempatan orang yang tepat juga penting, karena aku pikir sebagus apapun konsep yang kita tawarkan, tetapi kalau yang menjalankan punya mimpi lain, repot gitu kan. Jadi memang harus dimulai dari konsep-konsep yang benar-benar punya semangat untuk memajukan kebudayaan. Gitu loh. Bukan hanya sekedar Kementerian Kebudayaan ini jangan dipandang sebagai politik praktis saja yang hanya untuk mengakomodir bagi-bagi kue politik gitu loh. Kalau ya mungkin dalam konteks politik praktis itu bisa saja terjadi, gitu kan. Tetapi yang aku sampaikan tadi bahwa Pak Prabowo pidatonya pun sangat strategis soal kebudayaan, bahwa ini adalah soal jati diri bangsa, gitu kan. Artinya, iya, lahirnya Kementerian Kebudayaan ini memang harus dimulai dari hal yang strategis juga. Mau kita apakan kebudayaan kita? Seperti apa kebudayaan nasional kita? Apa konsep Kementerian Kebudayaan ini agar dipandang sebagai satu kekuatan ekonomi baru? Yang tadi saya katakan, justru kalau ini serius dilakukan, kita bisa melihat Korea, mereka sudah berhasil monetize gitu kan, dan kita juga melakukan hal yang sama dalam industri culture. Artinya kan ini tidak hanya sekedar mengembangkan kebudayaan kita, tetapi juga mengatakan kepada negara, bahkan menyodorkan kepada negara, kebudayaan bisa nih menjadi satu kekuatan ekonomi baru, penghasil PDB yang bisa dipakai di kemudian hari, anggarannya untuk bisa menopang program-program strategisnya Prabowo gitu loh. Kalau serius dilakukan gitu. Kalau serius ya kuncinya. Kalau serius dilakukan dan benar konsepnya, gitu kan. Jadi perspektifnya harus benar dulu nih, lurus nih, mau majuin kebudayaan kita nih. Ya setidaknya maulah mendengar dari masukan-masukan dari berbagai berbagai sektor, berbagai kalangan kan. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan kayaknya Bung Fadly John maulah dengerin kita ya. Sejauh ini mudah-mudahan mau. Oke.
Terima kasih Winar Ya. untuk diskusinya luar biasa. Tadi ya masih ada PR, nanti kayaknya kita harus perlu diskusikan lagi. Nanti butuh nambah kayaknya. Butuh nambah orang. Gitu kan supaya bisa lebih tak 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 gitu. Oke, boleh mungkin terakhir untuk kebudayaan nasional, bukan kebudayaan nasional kita, kebudayaan Kementerian Kebudayaan kita ke depan. Silakan. Saya berharap dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan adalah satu ikhtiar yang telah berhasil kita dorong, tetapi keberhasilan itu harus dilihat dari seberapa serius kita mengurus kebudayaan kita untuk menjadi satu kekuatan nasional di samping kekuatan ekonomi dan politik. Mungkin itu saja. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Winar. Sukses terus. Terima Nanti kasih. kalau ada perkembangan lagi bicara soal kebudayaan, nanti bisa kita diskusikan Pasti. kembali. Kalau nggak di sini, nanti di tempat-tempat kopi. Boleh lah. Pasti. Oke, terima kasih sekali lagi, pemirsa. Demikian diskusi kita dengan Winar. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita harapkan terkait dengan Kementerian Kebudayaan bisa terwujud. Terus kemudian ini memang memberikan solusi baru terhadap industri, yaitu industri culture kita, untuk menambah pendapatan APBN kita untuk masyarakat kita semua gitu. Terima kasih sekali lagi, terus dukung kita dengan like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.